Namanya Isabella Moreno, wanita cantik berusia 32 tahun asal Barcelona, Spanyol. Dia berasal dari keluarga pengusaha besar. Cantik, pintar, dan hidup bergelimang kemewahan. Tapi, ada satu hal yang tak pernah dia dapatkan, ketulusan. Hingga suatu hari, dalam program sosial yang diselenggarakan yayasan ayahnya, Isabella bertugas memantau bantuan pembangunan desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia bertemu Rizal, pemuda desa berusia 27 tahun, seorang tukang kayu yang sederhana namun sopan, jujur, dan berhati hangat. Kalau kamu percaya bahwa cinta sejati tidak mengenal batas negara, status, atau kekayaan, kisah ini akan menggetarkan hatimu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena cerita seperti ini cuma ada di channel ini. Kisah nyata, inspiratif, dan penuh makna. Isabella Moreno adalah gambaran sempurna dari seorang wanita yang memiliki segalanya, setidaknya di mata dunia. Lahir dan besar di kota Barcelona, Spanyol, ia dibesarkan dalam keluarga pengusaha besar yang bergerak di bidang properti dan keuangan internasional. Sejak kecil, Isabella terbiasa dengan kemewahan, sekolah di institusi elit, liburan ke berbagai belahan dunia, menghadiri pesta-pesta kelas atas, hingga memakai busana rancangan desainer dunia. Setiap harinya, Isabella bangun di kamar apartemen mewah dengan pemandangan laut Mediterania, dilayani oleh staf rumah tangga, dan menjalani rutinitas yang penuh kemewahan, brunch di restoran bintang 5, berbelanja di butik Chanel atau Dior, lalu menghadiri gala atau pameran seni di malam hari. Di Instagram, hidupnya terlihat sempurna, ribuan pengikut memujanya, dan setiap foto mendapat ribuan likes. Namun, di balik senyuman dan penampilan menawan itu, Isabella menyimpan kehampaan yang tak bisa diisi oleh materi. Ia sering menatap langit dari balkon penthouse-nya sambil bertanya pada diri sendiri, "Apa aku benar-benar bahagia?" Setiap pria yang mendekatinya hanya melihat penampilannya, kekayaannya, atau koneksi keluarganya. Tidak ada yang benar-benar mencintainya sebagai pribadi. Hatinya hampa. Ia merasa seperti boneka porselen, indah dipandang, tapi rapuh dan kosong. Dalam kesendiriannya, Isabella merindukan hal yang sederhana, tawa tanpa kepura-puraan, pelukan yang tak dibayar oleh status, dan kata-kata jujur yang lahir dari hati. Ketika sang ayah memintanya ikut serta dalam proyek sosial di Indonesia, sebuah program bantuan pembangunan desa, Isabella menyambutnya dengan antusias. Bukan karena proyeknya, tapi karena di lubuk hatinya, ia berharap bisa menemukan sesuatu yang belum pernah ia temukan di dunia mewahnya, ketulusan. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik ke negeri jauh, tapi juga perjalanan batin menuju sesuatu yang jauh lebih penting dari kemewahan, makna sejati kehidupan dan cinta. Proyek sosial ke Indonesia bukanlah bagian dari rutinitas biasa bagi Isabella. Biasanya, ia hanya hadir saat seremoni atau penutupan proyek sebagai wajah publik yayasan keluarganya. Namun kali ini berbeda. Sang ayah, Don Alejandro Moreno, pemilik Yayasan Kemanusiaan Fundación Esperanza, secara pribadi memintanya untuk turun langsung ke lapangan. Ada proyek pembangunan fasilitas umum di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia, negara yang selama ini hanya dikenal Isabella dari peta dan berita pariwisata. "Anggap ini sebagai perjalanan untuk menyentuh realita," kata ayahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Isabella merasa antusias terhadap sesuatu yang tak berkaitan dengan kemewahan. Perjalanannya ke Indonesia terasa seperti melangkah ke dunia yang berbeda. Dari pesawat jet pribadi, ia berpindah ke mobil jemputan yayasan, lalu menembus jalanan kecil yang belum beraspal. Udara lembab, aroma tanah, dan suara jangkrik malam menyambutnya di desa kecil bernama Karangwungu. Segalanya di sini sederhana. Rumah-rumah berdinding bambu, anak-anak berlarian tanpa alas kaki, dan senyum warga yang polos menyapa tanpa basa-basi. Isabella merasa seperti keluar dari sangkarnya. Meski tak ada AC, makanan mahal, atau pelayan pribadi, ia merasakan sesuatu yang asing tapi menenangkan, ketulusan. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan Rizal, pemuda lokal berusia 27 tahun yang menjadi salah satu tukang kayu dalam proyek pembangunan balai desa. Tubuhnya legam terbakar matahari,
Pakaian sederhananya penuh bekas semen dan kayu, namun sorot matanya tenang dan penuh kejujuran. Saat pertama bertemu, Rizal hanya menyapa singkat. "Selamat datang, Mbak. Hati-hati ya, banyak paku berserakan." Ucapan yang sederhana, tapi justru itu yang membuat Isabella menoleh 2 kali. Tak ada kekaguman palsu, tak ada rayuan gombal seperti pria-pria yang biasa ia temui di Eropa. Rizal berbicara padanya seperti manusia biasa, dan justru itulah yang membuatnya penasaran. Hari demi hari, Isabella mulai turun langsung ke lokasi proyek. Awalnya untuk formalitas, tapi kemudian karena ia ingin melihat bagaimana orang-orang itu hidup. Ia mulai memperhatikan Rizal yang sabar melatih para remaja desa bekerja, melihat bagaimana dia menghormati para orang tua, dan menyaksikan sendiri bagaimana tangannya yang kasar mampu membangun sesuatu dengan ketulusan. Tanpa disadari, proyek ini bukan lagi tentang yayasan atau laporan keuangan. Ini mulai menjadi tentang perasaan yang belum pernah Isabella alami, kekaguman yang lahir dari kesederhanaan dan hati yang bersih. Hari-hari di desa Karangwungu mulai menjadi rutinitas baru bagi Isabella. Di tengah udara panas dan aroma tanah basah, ia menemukan kenyamanan yang tak bisa diberikan oleh hotel bintang 5 manapun. Dan di antara semua hal baru yang ia alami, ada satu sosok yang makin sering menghuni pikirannya, Rizal. Setiap pagi, saat matahari baru menyentuh ujung sawah, Rizal sudah bekerja. Ia tak banyak bicara, tapi setiap gerakannya penuh makna. Saat mengangkat balok kayu, saat mengukur dan memaku, atau saat memberi arahan dengan nada tenang kepada anak-anak muda desa, semua dilakukan dengan ketulusan yang mengagumkan. Tidak ada keluhan, tidak ada ambisi, hanya kerja, tanggung jawab, dan kebaikan. Isabella mulai memperhatikan lebih dalam. Ia melihat bagaimana Rizal dengan sabar membantu seorang kakek tua memperbaiki atap rumah. Ia melihatnya menyisihkan sebagian kecil upahnya untuk membeli buku anak-anak di desa. Bahkan, saat hujan deras mengguyur proyek, Rizal satu-satunya yang tetap bertahan untuk memastikan kayu-kayu tidak rusak. Suatu sore, Isabella memberanikan diri duduk di dekat bengkel kayu tempat Rizal bekerja. "Kamu selalu sendiri di sini?" tanyanya dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Rizal hanya tersenyum dan menjawab pelan. "Sudah biasa, Mbak. Teman saya ya, kayu-kayu ini." Jawaban itu membuat Isabella tertawa kecil. Tapi di balik tawanya, hatinya mulai bergetar. Rizal bukan hanya pekerja keras. Ia adalah pria yang tidak pernah pura-pura menjadi orang lain. Tidak pernah bersikap manis hanya karena Isabella berasal dari luar negeri. Ia tetap dirinya sendiri, dan justru itulah yang membuatnya berbeda. Hari-hari berikutnya, Isabella mulai sering menyempatkan waktu hanya untuk berbincang dengan Rizal. Kadang mereka membicarakan hal-hal remeh, kenapa ayam di desa selalu berkokok lebih awal, atau tentang cita-cita Rizal yang sederhana, membangun rumah dari kayu milik sendiri untuk ibunya suatu hari nanti. Tanpa mereka sadari, jarak sosial dan budaya perlahan memudar. Di antara kayu, debu, dan tawa yang mengalir alami, ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah benih rasa yang pelan-pelan menyelinap ke hati Isabella. Ia mulai merasa hangat setiap melihat Rizal tertawa. Ia mulai gelisah saat Rizal tak terlihat di lokasi proyek. Dan yang paling ia tak mengerti adalah, kenapa hatinya bisa berdebar hanya karena Rizal menatapnya dan berkata, "Jangan lupa makan, Mbak. Jangan sampai sakit." Itulah momen ketika Isabella sadar, ia mulai jatuh hati. Bukan pada pria dengan jas mahal dan parfum mewah, tapi pada seorang pemuda desa, dengan tangan kasar dan hati yang lembut, yang bahkan mungkin tak pernah menyadari bahwa ia telah menjadi pusat semesta seseorang yang datang dari belahan dunia lain. 3 minggu berlalu begitu cepat, lebih cepat dari yang Isabella bayangkan. Di tengah kesederhanaan desa, ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketulusan, kehangatan, dan, yang paling tak ia sangka, rasa cinta yang tumbuh dalam diam. Tapi waktu tetap berjalan, dan tak peduli sekuat apa ia berusaha menolaknya. Hari itu pun tiba, hari kepulangan. Pagi itu, langit Karangwungu tampak mendung, seakan ikut merasakan kegelisahan hati Isabella. Tasnya sudah dikemas. Mobil yayasan sudah menunggu di depan rumah kepala desa,
tapi langkah kakinya terasa berat. Setiap sudut desa kini memiliki kenangan. Warung kecil tempat ia tertawa dengan ibu-ibu desa, lapangan tanah tempat anak-anak menari dan tertawa bersamanya, dan tentu saja, bengkel kayu di pojok balai desa tempat Rizal bekerja, dan di mana hatinya tertinggal. Isabella mencari Rizal pagi itu. Ia menemukannya di dekat pohon jati, sedang memotong balok dengan gergaji. Tak seperti biasanya, tak ada sapaan, tak ada senyum lebar. Hanya tatapan tenang yang seperti menyimpan sesuatu. Mungkin Rizal juga tahu, ini adalah hari terakhir mereka bertemu. "Aku akan kembali ke Barcelona hari ini," ucap Isabella pelan, berusaha terdengar tegar. Rizal berhenti menggergaji. Ia menatap mata Isabella dan mengangguk. "Hati-hati di jalan, Mbak. Semoga sehat selalu dan bahagia." Hanya itu, tak lebih. Tapi justru kata-kata itu seperti petir dalam hati Isabella. Ia mengharapkan, entah, mungkin sekadar ucapan, "Aku akan merindukanmu." Atau, "Jangan pergi." Tapi tidak ada. Rizal tetap menjadi Rizal, lelaki sederhana yang menyimpan dalam, tak pandai mengungkapkan. Isabella menahan air mata. Ia tak bisa menuntut lebih. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Ia dari dunia lampu kristal dan pesta dansa. Rizal dari dunia sawah dan kayu. Tapi mengapa hati mereka bisa bertaut? Di dalam mobil, Isabella memalingkan wajah ke jendela, menatap jalanan desa yang mulai menjauh. Tapi di matanya, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ia sadar, ini bukan sekadar perpisahan dengan tempat. Ini adalah perpisahan dengan orang yang diam-diam telah mengubah hatinya. Sementara itu, di bengkel kayu, Rizal menatap mobil yang menghilang di ujung jalan. Tak ada air mata, hanya genggaman tangan yang erat di balik punggung. Hatinya menjerit, tapi mulutnya tak mampu berkata. Ia terlalu sadar siapa dirinya. Baginya, Isabella adalah bintang, dan dia hanya seorang lelaki bumi yang tak punya apa-apa. Tapi di lubuk hati yang terdalam, mereka berdua tahu, sesuatu telah tumbuh. Dan meski waktu memisahkan, benih itu telah tertanam, dan siapa tahu, suatu hari nanti, akan berbunga. Barcelona menyambut Isabella kembali dengan segala kemewahannya. Kota yang ramai, butik-butik mewah, pesta sosial, dan dunia penuh gemerlap kembali membungkus hidupnya. Tapi ada yang berubah. Semua yang dulu terasa menyenangkan kini terasa hampa. Gaun-gaun mahal di lemari tak lagi menarik. Gelas anggur di pesta tidak lagi menghangatkan hatinya. Bahkan alunan musik klasik yang biasanya menenangkannya kini hanya menjadi kebisingan. Isabella sering termenung di balkon apartemennya, memandangi laut yang membentang. Tapi pikirannya bukan pada lautan di hadapannya, melainkan pada sawah hijau di Karangwungu, pada tawa anak-anak desa, pada suasana sederhana yang penuh makna, dan terutama, pada sosok Rizal. Lelaki sederhana itu telah meninggalkan bekas yang dalam di hatinya, dan tak satu hari pun berlalu tanpa bayangannya muncul. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, proyek yayasan, bahkan berlibur ke Italia bersama teman-temannya. Tapi semua itu sia-sia. Hatinya tetap kosong. Ia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia telah benar-benar jatuh cinta. Bukan pada kekayaan, bukan pada penampilan, tapi pada seseorang yang membuatnya merasa utuh, dengan cara yang paling sederhana. Sampai pada suatu malam, ia duduk di meja makan bersama ayahnya. Don Alejandro menatap putrinya yang tampak resah. "Apa yang terjadi, anakku? Kau tampak tidak seperti biasanya." Isabella menghela napas panjang. "Ayah, aku tak bisa berpura-pura lagi. Hidupku di sini bukan yang aku inginkan." "Lalu apa yang kau inginkan?" Jawaban itu mengalir begitu saja, jujur dan tak bisa ditahan. "Aku ingin hidup yang sederhana. Aku ingin kembali ke tempat di mana hatiku benar-benar merasa hidup. Aku ingin kembali ke Indonesia, ke desa itu, dan melihat apakah hatiku punya tempat di sana." Don Alejandro terdiam lama. Ia menatap mata putrinya dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tekad dan ketulusan. Ia tahu,
Isabella bukan gadis kecil yang mengejar mimpi sesaat. Ini adalah keputusannya. Keputusan dari hati. Kalau itu pilihanmu, kata sang ayah pelan, maka pergilah. Cinta yang tulus tak bisa dibeli atau dicari. Jika kau menemukannya di sana, kejarlah sebelum terlambat. Dan hari itu pun tiba. Isabella mengemas barang-barangnya, bukan dengan koper Louis Vuitton berisi perhiasan dan gaun, tapi dengan pakaian sederhana dan harapan yang besar. Ia kembali menempuh perjalanan jauh, bukan hanya secara geografis, tapi juga emosional. Dari dunia atas ke bumi yang nyata. Dari kebingungan menuju keyakinan. Kali ini, ia tidak sekadar datang sebagai bagian dari proyek sosial. Ia datang membawa cinta. Dan ia tahu, apapun yang terjadi, ia telah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, memilih cinta daripada kemewahan. Langit karangungu cerah pagi itu. Angin lembut meniupkan aroma tanah basah dan bunga-bunga liar yang bermekaran di pinggir jalan. Warga desa kembali menjalani hari seperti biasa. Tak menyadari bahwa pagi itu membawa kejutan yang tak pernah mereka bayangkan. Isabella kembali. Namun kali ini, ia bukan lagi wanita asing yang canggung dengan lumpur dan debu. Isabella datang dengan langkah mantap, mengenakan pakaian sederhana dan senyum yang tulus. Tangannya tak lagi membawa berkas laporan proyek, tapi oleh-oleh kecil untuk anak-anak, bingkisan untuk warga, dan satu harapan besar, bertemu kembali dengan Rizal. Ketika sampai di balai desa, keheningan sejenak menyambutnya. Anak-anak yang dulu menari bersamanya kini menjerit girang, berlarian memanggil ibu-ibu, memberitahu bahwa Mbak Spanyol kembali. Warga berbondong-bondong datang, menyambutnya seperti keluarga yang lama hilang. Tapi tak ada sosok Rizal. Dengan hati berdebar, Isabella bertanya, "Rizal, dia di mana sekarang?" Seorang ibu menjawab, "Dia masih sering kerja di bengkel kayu dekat sungai. Tapi, sejak Mbak pergi, dia lebih banyak diam. Katanya, kerja saja biar gak mikir yang aneh-aneh." Isabella segera menuju bengkel kayu. Langkahnya cepat, degup jantungnya berpacu. Di sana, di bawah pohon jati yang rindang, ia melihat sosok itu. Masih sama, masih sederhana, masih dengan gergaji di tangan dan peluh di wajah. Rizal berhenti ketika menyadari kehadirannya. Matanya membulat, tak percaya. Tangannya perlahan menurunkan alat, lalu berdiri tegak. Tak ada kata-kata, hanya tatapan panjang, diam yang syarat makna. Isabella melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. "Aku kembali, karena hatiku tertinggal di sini," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, namun penuh perasaan. Rizal masih terdiam, tapi kali ini, ia tak berpaling. Ia menggenggam tangan Isabella pelan. "Kamu yakin? Hidup di sini gak mudah, gak seperti di negaramu." Isabella tersenyum sambil menatap matanya. "Aku tidak mencari hidup yang mudah. Aku mencari hidup yang bermakna. Dan itu, aku temukan di sini, denganmu." Rizal menunduk, menahan gejolak yang memenuhi dadanya. Lalu perlahan, ia menarik Isabella dalam pelukannya. Pelukan yang tak mewah, tak megah, tapi hangat dan penuh cinta. Pelukan dua jiwa yang akhirnya saling menemukan, meski berasal dari dunia yang berbeda. Warga desa yang melihat dari kejauhan mulai tersenyum, beberapa bahkan menitikkan air mata. Mereka tahu, kisah ini bukan kisah biasa. Ini adalah cerita tentang cinta yang tak dibatasi oleh negara, status, atau bahasa. Ini adalah kisah dua hati, yang akhirnya berani memilih satu sama lain. Dan sejak hari itu, Karangungu tak hanya punya sawah dan pohon jati, tapi juga kisah legendaris tentang seorang wanita Spanyol cantik dan kaya yang menemukan cinta sejatinya di desa kecil Jawa Tengah, dan memilih tinggal, mencintai, serta hidup sederhana demi cinta yang tulus. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari di mana Isabella memilih desa kecil Karangungu sebagai rumahnya, dan Rizal sebagai pendamping hidupnya. Banyak yang tak percaya saat mendengar kabar bahwa wanita bangsawan Spanyol itu tinggal di desa, tanpa asisten pribadi, tanpa fasilitas mewah, tanpa pesta dansa atau makan malam formal. Namun kenyataan tak pernah sebahagia ini bagi Isabella. Setiap pagi,
Ia bangun bersama aroma kopi tubruk buatan Rizal dan suara ayam berkokok di kejauhan. Mereka duduk berdua di beranda kecil rumah kayu yang mereka bangun bersama. Rumah sederhana, tapi penuh cinta. Tak ada lift atau kaca patri. Hanya jendela kayu dengan tirai tipis dan suara alam sebagai musik pengantar pagi. Isabella kini mengajar anak-anak desa setiap sore. Ia mengajarkan bahasa Inggris, mengenalkan dunia luar, dan menyuntikkan semangat bermimpi ke dalam hati kecil mereka. Anak-anak memanggilnya Bu Bella dengan penuh kasih. Sementara Rizal memperluas bengkel kayunya, melatih pemuda desa, menciptakan lapangan kerja kecil yang mulai berdampak besar. Mereka hidup cukup, tak berlebih, tapi tak pernah kekurangan. Tak ada gengsi, tak ada pencitraan. Yang ada hanya kerja keras, canda tawa, dan pelukan hangat di akhir hari. Sesekali, Isabella menerima surat dari keluarganya di Spanyol. Ayahnya menulis dengan bangga, "Kau telah menemukan apa yang selama ini kucari juga dalam hidup, ketulusan." Dan di balik surat itu, sering diselipkan donasi untuk sekolah desa dan bengkel Rizal, tanda bahwa meski jauh, cinta keluarga tetap mengalir. Ada hari-hari sulit, tentu saja. Ketika listrik mati, ketika panen gagal, atau ketika hujan deras membuat jalan desa berlumpur. Tapi mereka hadapi semuanya bersama. Karena bagi Isabella dan Rizal, cinta bukan soal tempat tinggal atau status sosial. Cinta adalah pilihan untuk tetap tinggal, bertahan, dan tumbuh bersama. Dan pada suatu senja yang indah, di bawah langit jingga Karangwungu, Isabella memeluk Rizal sambil berbisik, "Aku tidak pernah menyesal meninggalkan kemewahan. Karena bersamamu, aku menemukan surga yang sebenarnya." Rizal hanya tersenyum dan mencium kening istrinya. Di sekeliling mereka, suara anak-anak tertawa dan burung-burung bernyanyi, saksi bahwa cinta sejati tak butuh panggung besar. Ia cukup hidup di hati dua insan yang mau saling menerima, saling menjaga, dan memilih untuk terus bersama, meski berasal dari dua dunia yang berbeda. Dan begitulah akhir dari sebuah kisah luar biasa, tentang cinta lintas benua, yang memilih untuk berakar di tanah sederhana, dan berbuah kebahagiaan yang tak tergantikan. Kadang, cinta sejati tak datang dari orang yang sempurna, tapi dari orang yang membuatmu merasa dicintai tanpa syarat. Kalau kamu percaya cinta seperti ini masih ada, tulis di komentar, "Aku percaya cinta sejati." Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah nyata yang akan menghangatkan hatimu. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.